Di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang 11 dan sampai ayat yang ke-15 dikatakan tadi, sesungguhnya sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapatkan kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di sini dijelas dikatakan bahwa di rumah Allah, di bait suci itu, mereka nabi-nabi palsu itu sudah melakukan kejahatan melalui melakukan perzinahan dan melakukan kebohongan dan penyembahan berhala di dalam bait suci tersebut. Di ayat ke-15 pasal 23 di dalam Yeremia, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan mencari mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi kefasikan itu bukan hanya dilakukan di dalam bangsa itu sendiri, bangsa Yehuda ataupun Yerusalem, tetapi sudah merambah kebohongan dan perzinahan atau ketidakbenaran itu melakukan di seluruh negeri yang ada di sekitar mereka. Itulah sebabnya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada para bangsa Israel, khususnya kepada nabi, mereka akan diberi ipuh atau minum racun. Dan di sini kita melihat bagaimana menyatakan bahwa nabi palsu itu yang berasal daripada berlatar belakang yang mengetahui tentang kebenaran di dalam apa? Di dalam konteks daripada nabi palsu pada saat itu. Itulah sebabnya supaya kita jangan terkecoh pada saat kita menyampaikan kepada orang lain apa sih pengertian daripada nabi palsu itu, ataupun yang pada saat sekarang ini dikatakan akhir zaman banyak muncul nabi-nabi palsu di muka bumi ini yang mengacaukan adalah sasaran daripada umat-umat Tuhan pada saat sekarang ini. Siapa sih di antara kalian nabi palsu itu? Jelas dikatakan, waspadalah, para nabi palsu ada di sekitarmu. Maksud daripada di sekitar kita itu tidak jauh dari tempat kita, di mana kita pada saat kita berbakti untuk berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam perbaktian ataupun di dalam gereja pada zaman akhir sekarang ini. Waspada, pada saat di antara kamulah ada nabi-nabi palsu yang dikatakan yang mengetahui kebenaran, yang mereka melakukan ketidakbenaran atas nama kebenaran itu sendiri, sehingga banyak orang hamba-hamba ataupun umat-umat Tuhan yang jatuh ke dalam dosa melalui perbuatan-perbuatan para nabi-nabi palsu yang ada di dalam bait suci itu sendiri ataupun di dalam gereja. Apa sih kita? Dari mana kita tahu bahwa nabi palsu itu ada di dalam ataupun di dalam sekitar kita, ataupun di dalam perbaktian kita, ataupun di dalam gereja pada saat ini? Di mana kita berbeda? Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, di mana dikatakan di sana dari perbuatannya itu sendirilah kita tahu bahwa mereka banyak yang melakukan kata-kata palsu, melakukan perbuatan-perbuatan palsu, melakukan perzinahan walaupun tidak kita melihat secara kasat mata kita sendiri, tetapi kita melihat dari tingkah lakunya itu, apakah dia benar dia melakukan di dalam penyembahan terhadap Tuhan, apakah dia benar dia melakukan di dalam penyembahan melalui firman Tuhan yang ada di dalam gereja itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa buka lagi untuk menyatakan firman Tuhan bahwa benar-benar siapa sebenarnya nabi palsu itu. Dengarkan di dalam pasal Hosea 4, ya, di dalam Hosea pasal 4 ayat yang pertama, demikianlah bunyinya.
Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri itu. Sebab tidak ada keadaan tidak kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul menumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Di ayat yang kelima, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga Nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umat-umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itulah sebabnya di dalam pasal Hosea pasal 4 menyatakan bagaimana orang-orang ataupun nabi-nabi palsu yang melakukan apa tadi? Yang melakukan perzinahan, melakukan perjudian, melakukan kekerasan, dan melakukan penumpahan darah dan berbohong dan lain-lainnya. Memang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, susah untuk memprediksikan bagaimana tingkah laku orang-orang ataupun nabi-nabi palsu ataupun gembala-gembala palsu yang ada pada saat sekarang ini. Seperti yang pernah saya lakukan ataupun seseorang di dalam Facebook kita Doa Penyembuhan, pernah seseorang dari daerah Sulawesi ataupun daerah Papua sana di chat melalui di posting atau melalui WhatsApp. Pada saat itu dia datang kepada kita untuk meminta doa permohonan kepadanya. Kita tidak mau mengatakan siapa ini orangnya. Dia berkata kepada kita, Pak Pendeta, tolong saya doakan untuk saya lebih baik mati. Itulah seorang ibu ini menelpon kepada kita pada saat itu. Saya tidak mau untuk mendoakan ibu supaya mati ataupun supaya meninggalkan dunia ini. Saya bilang, apa masalahmu, saudaraku? Apa yang terjadi di dalam keluargamu? Dan dia mengatakan bahwa suaminya melakukan perzinahan atau melakukan selingkuh terhadap orang lain dan banyak yang tidak bisa terima, yang tidak bisa ibu terima perilaku daripada suaminya ini. Nah, kenapa rupanya? Ibu, saya katakan kepadanya bahwa suami saya adalah seorang pendeta seorang gembala di satu gereja. Tapi saya tidak sanggup lagi untuk melihat orang-orang bagaimana perilaku daripada suami saya, katanya. Disinilah kita melihat artinya bagaimana seorang hamba Tuhan yang ada pada saat itu di dalam keluarganya ataupun di dalam persekutuan melakukan perzinahan, berbalik kepada ketidakbenaran. Inilah contoh daripada orang seperti inilah yang dinamakan daripada adalah nabi-nabi palsu atau gembala-gembala palsu yang tidak melakukan dan tidak takut akan Tuhan dan meninggalkan semua kebenaran itu daripada dirinya. Tetapi dia terus melakukan pengajaran-pengajaran di dalam bait suci itu, pengajaran-pengajaran di dalam persekutuan, tetapi perilakunya tidak sesuai apa yang diajarkan kepada anggota jemaat ataupun kepada domba-domba dan kambing-kambingnya yang digembalakannya. Inilah yang harus kita waspadai di dalam persekutuan kita ataupun di dalam perbaktian kita ataupun di dalam gereja.
Sebab inilah yang bisa menjerumuskan saudara dan saya bila mana ada di sekitar saya yang tidak mau, ya, yang tidak peka ataupun yang tidak kita melihat situasi dan kondisi pada saat itu bahwa di dalam ataupun di sekitar kita itu ternyata ada di sana gembala ataupun nabi-nabi palsu di antara saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus dan saudaraku pemirsa yang ada yang dimanapun mereka berada melalui Facebook yang saya sampaikan pada saat ini, supaya kita di sini harus kita melihat, harus kita belajar dari firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita mempercayai ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh yang mengatasnamakan hamba Tuhan, jika seorang hamba Tuhan itu tidak sesuai dengan tindakan, perilaku, perbuatan yang dilakukannya setiap hari. Dari tindakan perbuatannya itulah kita tahu bahwa seorang itu adalah hamba Tuhan dan seorang itu adalah gembala. Itulah sebabnya pada akhir zaman ini banyak yang bermunculan yang tidak takut akan Tuhan sebagai yang menyatakan dirinya adalah sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang pintar berbicara, yang pintar untuk berkhotbah di sana, di sini, yang bisa meraih daripada jiwa-jiwa untuk menjerumuskan ke dalam kehancuran semakin banyak orang yang jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Lihat banyak persekutuan-persekutuan sekarang yang ada di Amerika seperti Mormon, seperti yang Mormon sekarang ini yang terjadi. Mengatasnamakan firman Tuhan, mengatasnamakan dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pemimpin di dalam gereja ataupun di dalam persekutuan itu, membuat orang banyak orang di sana itu melakukan perzinahan di dalam persekutuan mereka ataupun di dalam organisasi mereka. Apakah itu diinginkan Tuhan tindakan seperti itu, atau itu diinginkan Tuhan perilaku seperti itu di tengah-tengah daripada jemaat itu ataupun di tengah-tengah di dalam perbaktian atau persekutuan? Jelas Tuhan akan memberikan suatu amaran kepada orang-orang yang melakukan seperti itu ataupun yang melakukan seperti gembala ataupun nabi-nabi palsu yang ada pada zaman sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka lagi di dalam ayat yang berikutnya. Mari kita akan berbalik di dalam berikutnya, yaitu Hosea pasal 5 ayat yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada hari musim yang mengairi bumi. Jadi di sini kalau kita menelusuri dari firman Tuhan ini, bagaimana kebobrokan daripada bangsa Israel pada saat itu ingin kembali, dan Tuhan akan pulihkan nanti. Tuhan akan pulihkan bangsa Israel itu supaya datang ke dalam kebenaran. Tapi ada banyak bangsa Israel, orang Yehuda, datang kepada kebenaran, kepada Tuhan, penyembah untuk melakukan penyembahan terhadap Tuhan, tetapi melakukan dengan pertobatan yang berpura-pura di dalam bangsa itu.
Nah, itu hebatnya. Jadi banyak orang pada saat itu bangsa Israel berpura-pura untuk menyembah Tuhan di dalam bait suci itu. Ternyata hati mereka tetap juga untuk kepada penyembahan berhala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena inilah perlu kita waspadai di dalam hidup kita. Jangan kita mau dikecohkan. Jangan kita mau diperbudak oleh seseorang yang mengatasnamakan adalah hamba Tuhan, yang mengatasnamakan adalah pendeta, yang mengatasnamakan adalah seorang nabi atau pengajar dalam bait suci itu. Tetapi biarlah saudara dan saya dan sekalian semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan membaca, mempelajari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, di dalam Bible ataupun di dalam firman Tuhan. Jelas dikatakan di sana tidak ada yang tersembunyi di dalam firman Tuhan. Semua akan dibukakan pengajaran-pengajaran yang sangat dahsyat untuk saudara. Jika saudara tidak belajar firman Tuhan hanya untuk belajar daripada pengajaran daripada seseorang di dalam di dalam persekutuan ataupun di dalam perbaktian itu sendiri, maka banyak yang tidak tahu saudara apa sebenarnya perilaku atau apa sebenarnya yang rahasia dalam kebenaran itu di dalam untuk melakukan di dalam hidup saudara. Bukalah firman Tuhan, pelajarilah Alkitab, maka akan banyak yang Anda ketahui bagaimana rahasia-rahasia kebenaran itu yang ada di dalam Alkitab, yang di dalam firman Tuhan melalui para nabi, raja-raja, melalui rasul-rasulnya itu akan saudara bisa ketahui, akan saudara bisa hafal, akan saudara bisa memberikan suatu pengertian terhadap iman dan kepercayaan saudara lebih dekat kepada Tuhan. Inilah sebabnya kita harus menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, melalui kuasa Roh Kudus yang ada pada kita pada saat kita untuk mempelajari firman Tuhan, pada saat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan terlebih dahulu, dan mintalah pertolongan melalui Roh Kudus, agar melalui Roh Kudus menuntun saudara untuk bisa mengerti firman Tuhan, untuk bisa mengerti di dalam pelajaran-pelajaran yang saudara lakukan melalui firman Tuhan, maka semuanya akan dibukakan oleh Roh Kudus atas di dalam perilaku ataupun di dalam pemikiran saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimana pada saat ini kita diingatkan kepada kita di dalam jemaat ataupun di dalam persekutuan ataupun di dalam organisasi masing-masing. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara harus percaya kepada Allah Bapa Surgawi yang memberikan kehidupan kepada setiap manusia, yang memberikan kehidupan yang ada di seluruh bumi ini. Anda harus percaya. Dan Anda harus menyembah Tuhan dalam segala hal, dalam segala kekuatanmu, dalam segala pikiranmu. Sehingga pada saudara mau melakukan itu, saudara akan mendapatkan kehidupan di balik kehidupan pada saat sekarang ini. Inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini firman Tuhan di dalam pelajaran kita pada hari kudus ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Jadi,
Kita membuka lagu pujian nomor berapa tadi? Nomor 415. Ku harap padamu, ya Tuhanku. 2, 3. Ku harap padamu, ya Tuhanku. Suaramu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir. Hai pencobaanku, Tuhan hadir. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu selamanya. Curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Kita berdoa. Di akhir doa kita melakukan doa syafaat. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu yang kami sembah, yang kami muliakan pada saat pemujaan dan pemujian nama-Mu Tuhan pada hari kudus ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan dan melindungi kami dan memberkati kami. Walaupun perbaktian ini sangat sederhana dipandang daripada segi keduniaan, tetapi inilah yang bisa kami lakukan ya Tuhan, jika Tuhan menerima dan berterima di hadapan-Mu. Sangat besar kuasa daripada perbaktian pada sabat ini. Tuhan Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dan biarlah sebagai hari kudus, hari perbaktian yang kami lakukan, berkenan di hadapan Tuhan dan berkat bagi kami. Tuhan menyertai kami sepanjang hari sabat ini. Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati putri dan cucu kami yang pada saat ini, walaupun tidak bersama dengan kami. Berkatilah abang kami dan kakak kami pada saat ini kurang sehat ya Tuhan. Dia bangunkan dia dari tempat tidurnya ya Tuhan, dan memberikan kesembuhan dari penyakit yang diderita tubuhnya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Semuanya bisa Engkau lakukan atas kuasa Tuhan kepada mereka semua. Tuhan Bapa di surga, dimanapun saudara-saudara kami yang seiman berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, biarlah Tuhan menilik
atau memperhatikan perbaktian mereka, agar melalui perbaktian mereka itu nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan diagungkan. Tuhan, di akhir daripada perbaktian kami ini pada hari Sabat ini, urapi kami Tuhan melalui tangan-Mu yang penuh kuasa di atas kepala kami. Tuhan menyertai kami dan Tuhan mengajarkan kami sebagaimana Tuhan mengajarkan kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, ya kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu. Tuhan mengasihi dan menyayangi, menghadapkan wajahnya kepadamu dan mengasihi dan menyayangi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Kasih Allah Bapa, kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai datang Tuhan Yesus. Amin.